Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas lagi mata kuliah pendidikan karakter, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang self-esteem atau harga diri. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan silahkan di-share untuk teman-teman kita yang lain yang mungkin sedang membutuhkan pembahasan tentang topik ini. Oke, target pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita mengetahui atau memahami apa yang dimaksud dengan self-esteem atau harga diri. Kemudian kita juga akan mempelajari beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem dan beberapa jenis atau tipe harga diri. Dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membangun harga diri. Baik, saya akan tampilkan beberapa gambar di sini yang mencerminkan atau menggambarkan bagaimana seseorang mempersepsi atau menghargai dirinya. Anda bisa menilai dengan pengetahuan Anda, menurut Anda orang yang mana yang memiliki persepsi atau harga diri yang baik dan mana yang tidak baik. Ini gambar pertama, gambar seorang pengemis di kota Bandung yang menampakkan atau menampilkan dirinya sebagai orang cacat, ya. Padahal aslinya dia adalah seorang yang sehat-sehat saja. Pada kondisi lain dia tertangkap kamera sedang merokok, dan ini sampai mendapat perhatian dari Ridwan Kamil pada waktu itu masih wali kota Bandung, ya, memberikan komentar tentang apa yang dilakukan orang ini. Kita bandingkan dengan foto berikutnya, seorang yang cacat dari lahir, terlahir tanpa tangan dan kaki, tapi berhasil kemudian menembus semua penghalang tersebut dan menjadi orang yang luar biasa. Sekarang dia terkenal sebagai salah satu motivator terbaik, sebagai perenang juga, bahkan pelukis dan penyelam. Dia adalah Nick Vujicic. Nanti bisa dalami lebih lanjut seperti apa Nick ini dalam kehidupan sehari-harinya. Sekarang dia mempunyai 4 orang anak. Kehidupan yang sukses walaupun dengan kondisi tubuh yang benar-benar cacat secara fisik. Baik, jadi apa yang dimaksud dengan persepsi diri atau self-esteem atau harga diri? Kita coba mengambil beberapa teori dari para ahli dulu untuk kemudian bisa kita simpulkan sesuai dengan persepsi kita masing-masing. Yang pertama, kita ambil definisi dari Coopersmith bahwa self-esteem adalah proses evaluasi pada diri kita sendiri. Apa yang dievaluasi? Kita ambil pendapat dari Dariuski dan Santrok, yaitu tentang kemampuan atau ketidakmampuan diri kita. Dan menurut Rusli Lutan, self-esteem atau bagaimana kita mempersepsi diri ini adalah fondasi untuk pengembangan diri kita dalam hidup kita. Sedangkan salah satu pendapat yang paling mendasar disampaikan oleh Abraham Maslow dalam teori kebutuhan manusia atau Hierarchy of Human Needs, yaitu bahwa self-esteem atau harga diri merupakan kebutuhan asasi manusia, kebutuhan dasar yang pasti dibutuhkan oleh seseorang. Nanti kita akan bahas secara khusus terkait self-esteem. Jadi bisa kita pahami di sini self-esteem atau persepsi pada diri kita adalah bagaimana kita menilai diri kita. Jika kita menilai diri kita dengan nilai yang baik, nilai yang positif, maka itu akan menghasilkan harga diri yang positif, harga diri yang tinggi juga. Sebaliknya, kalau kita mempersepsi diri kita sebagai orang yang negatif, maka harga diri kita juga akan muncul sebagai harga diri yang rendah atau harga diri yang negatif. Nah, di sini juga kita pahami karena self-esteem adalah satu proses dalam perjalanan hidup kita, maka self-esteem ini juga akan menjadi sesuatu yang dinamis, artinya tidak pasif, tidak diam, tapi dia akan dinamis dipengaruhi kondisi-kondisi, baik kondisi di dalam maupun di luar diri kita. Baik, selanjutnya kita akan coba pelajari sedikit teori Abraham Maslow, The Hierarchy of Human Needs atau hierarki kebutuhan manusia.
Menurut Abraham Maslow, manusia mempunyai 5 tingkatan kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan biologis dan fisiologis. Ini menyangkut kebutuhan dasar yang sangat berurusan dengan kebutuhan pertahanan hidup manusia, seperti makan, minum, tidur. Ini termasuk ke dalam kebutuhan yang paling dasar untuk manusia dalam bertahan hidup. Masih dalam kebutuhan dasar, di atas kebutuhan biologis adalah kebutuhan keamanan atau safety needs, ya, seperti keamanan, kesehatan, keuangan. Ini juga adalah kebutuhan dasar manusia yang akan dikejar setelah kebutuhan biologis dan fisiologisnya terpenuhi. Ya, misalnya manusia memiliki kebutuhan makanan, pada kebutuhan yang paling dasar dia akan berusaha apa saja untuk mendapatkan apa yang bisa dimakan. Yang penting bisa dimakan dulu. Ini kebutuhan bertahan hidup. Tapi pada tingkatan berikutnya dia juga membutuhkan apa yang disebut sebagai security, keamanan. Jadi kalau dia punya penghasilan, maka orang akan mencari keamanan dari penghasilan itu. Inilah sebabnya kenapa orang menginginkan gaji yang stabil, ya, gaji yang stabil, penghasilan yang stabil, penghasilan yang bisa diperkirakan, karena di sana ada unsur keamanan, security. Kebutuhan dasar di atasnya adalah kebutuhan psikologis atau kebutuhan kejiwaan. Ini menyangkut yang pertama adalah kebutuhan untuk kepemilikan atau cinta, yaitu kebutuhan seperti memiliki teman, memiliki keluarga, memiliki hubungan dengan orang lain. Ini adalah kebutuhan dasar manusia di atas kebutuhan yang bersifat survival tadi atau basic need. Ya, masih bagian dari kebutuhan psikologis manusia adalah harga diri, self-esteem. Menurut Abraham Maslow, self-esteem adalah kebutuhan dasar yang juga harus dipenuhi dalam diri manusia. Tetapi self-esteem adalah kebutuhan pada level keempat, sehingga sekali lagi ini proses piramid. Jadi self-esteem mungkin belum akan didapatkan atau belum akan dikejar kalau kebutuhan-kebutuhan dasarnya belum juga dipenuhi. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan fisik dan kebutuhan mental, basic need for survival, dan basic need for psychological. Sampai di sini kita bisa pahami bahwa harga diri memang kebutuhan dasar manusia, artinya manusia itu secara alami ingin dihargai dan ingin memiliki harga diri yang baik. Sama pentingnya dengan bahwa manusia ingin bertahan hidup dan memiliki keamanan dalam hidupnya, kemudian memiliki keluarga, memiliki teman-teman, maka self-esteem juga memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setelah 4 kebutuhan ini terpenuhi, barulah manusia biasanya mengejar apa yang disebut dengan self-actualization atau aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah kebutuhan yang dikejar pada saat orang telah memenuhi 4 kebutuhan dasarnya. Ini biasanya lebih kepada tujuan untuk mengaktualisasikan diri atau potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Ya, self-actualization merupakan kebutuhan pemenuhan keinginan-keinginan atau mimpi-mimpi dalam diri seseorang. Dan uniknya, untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, terkadang justru empat kebutuhan dasar di bawahnya itu bisa dikesampingkan atau bahkan dikorbankan. Tetapi dengan catatan bahwa 4 kebutuhan dasar itu biasanya pada tingkatan tertentu memang sudah dicapai oleh orang tersebut. Mungkin contoh sederhananya kita bisa melihat bagaimana seorang yang idealis mengejar impiannya dan terkadang malah membahayakan dirinya atau membahayakan keluarganya, atau bahkan membahayakan harga dirinya. Ya, jadi self-actualization, salah satu titik kesempurnaan dari bagaimana seorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, selanjutnya kita akan coba pahami apa saja yang mempengaruhi self-esteem atau harga diri dalam diri seseorang.
Menurut penelitian ada beberapa faktor yang diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik ini memiliki atau terbagi dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah umur atau usia. Menurut jurnal Psychology and Aging, usia itu sangat mempengaruhi perkembangan harga diri manusia. Ini berdasarkan satu penelitian dengan 300.000 lebih responden yang meneliti orang dengan usia 9 tahun sampai 80 tahun. Dan didapati bahwa kondisi self-esteem atau harga diri itu fluktuatif. Jadi pada usia remaja, harga diri itu cenderung menurun. Jadi dimulai dari usia 9 tahun ke atas, orang mengalami penurunan rasa harga diri, ya. Seperti kita ketahui bahwa usia remaja adalah usia di mana terjadi atau proses pencarian jati diri itu terjadi. Ya. Kemudian penelitian ini juga mengungkap bahwa self-esteem itu meningkat pada saat orang masuki usia 20 tahun, dan kemudian kondisinya mendatar pada usia 30 sampai 50 tahun. Kemudian meningkat lagi pada usia 50 sampai 60 tahun. Biasanya ini disebut sebagai titik kematangan, dan kemudian menurun lagi pada usia lanjut, yaitu usia 70 dan 80 tahun. Jadi usia sangat menentukan atau cukup menentukan faktor kondisi persepsi diri seseorang. Kemudian faktor yang lain adalah faktor jenis kelamin. Walaupun beberapa ahli tidak bersepakat dengan hal ini, dari penelitian yang sama kita bisa dapati bahwa self-esteem atau harga diri pria cenderung lebih besar daripada harga diri wanita. Artinya, wanita itu biasanya mempersepsi dirinya lebih negatif, ya. Dan ini diperkuat oleh penelitian Errol dan Ort tahun 2011. Hal perbedaan tentang self-esteem ini lebih terjadi secara signifikan pada kelas menengah ke bawah. Artinya pada kelas menengah ke atas, perbedaan self-esteem pada pria dan wanita ini tidak terjadi atau tidak nampak secara signifikan. Kemudian faktor selanjutnya adalah kondisi fisik. Disebutkan dari penelitian Coppersmith dan Hurlock bahwa kondisi fisik ini sangat juga membantu peningkatan self-esteem. Ya, jadi bagaimana seorang mempersepsi fisiknya itu akan sangat membantu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kondisi fisik yang baik biasanya akan memiliki harga diri atau self-esteem yang baik juga. Sebaliknya, kondisi fisik yang memiliki banyak kekurangan pada umumnya cenderung akan membuat seseorang memiliki persepsi diri yang kurang baik terhadap dirinya. Tetapi ini juga bukan sesuatu yang positif, ya, terjadi pada semua orang. Tadi di awal kita sudah melihat beberapa gambar, salah satunya tentang Nick Vujicic, seorang yang terlahir tanpa kedua lengan dan kedua kaki, tapi justru bisa hidup dengan sangat sukses karena dia berhasil mempersepsi dirinya sebagai orang besar, ya, sebagai orang yang sangat-sangat positif. Baik, selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada faktor keluarga, ya, terutama adalah faktor orang tua. Ini dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti kedekatan dalam keluarga itu. Jadi, orang yang beranjak dewasa dalam keluarga yang penuh kehangatan, kedekatan, akan menjadi orang yang lebih memiliki harga diri yang baik. Kemudian pola pendidikan di rumah, kasih sayang terutama dari ibu, dan penghargaan dalam keluarga, baik oleh orang tua maupun oleh sesama anggota keluarga, ini juga akan sangat memperbaiki harga diri seseorang. Kepemimpinan ayah juga dibuktikan sebagai sesuatu yang sangat vital, artinya dibuktikan bahwa keluarga yang tanpa peran ayah akan menghasilkan anak-anak dengan harga diri yang rendah dan bermasalah secara akademik, mengalami kesulitan belajar, dan memiliki masalah perilaku. Baik, masih dari faktor lingkungan yang mempengaruhi harga diri seseorang adalah teman dekat atau teman sejawat.
atau teman dalam dunia kerja kita. Teman dekat atau teman sejawat ini juga bisa memberikan pengaruh positif ataupun pengaruh negatif terhadap harga diri kita. Ini terkait bagaimana dengan sikap mereka kepada diri kita. Apakah mereka termasuk orang-orang yang mensupport kita secara positif atau justru memberikan penilaian-penilaian negatif yang mempengaruhi persepsi kita terhadap diri kita. Selanjutnya adalah guru atau instruktur, baik secara formal, guru dalam dunia pendidikan, ataupun orang-orang yang kita anggap sebagai guru atau instruktur dalam interaksi sosial. Pengaruh guru atau instruktur dalam self-esteem adalah memberikan motivasi kepada diri kita, kemudian memberikan arahan dan bimbingan untuk bisa melakukan hal-hal yang positif dan juga memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap apa yang kita lakukan. Jadi apresiasi atau penghargaan dari guru dan instruktur itu biasanya akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Selanjutnya adalah pencapaian-pencapaian pribadi atau prestasi pribadi yang diraih atau dilakukan. Misalnya tingkat pendidikan formal. Tingkat pendidikan formal ini menurut penelitian sangat signifikan mempengaruhi harga diri atau level dari self-esteem seseorang. Semakin tinggi pendidikan formal, maka akan semakin baik kemampuan seseorang mempersepsi hal-hal positif dalam dirinya. Kemudian prestasi yang dilakukan atau yang diraih, ini juga bisa mempengaruhi secara positif bagi seseorang dalam mempersepsi dirinya sendiri. Kemudian penghasilan dan kekuasaan juga memiliki pengaruh yang bisa memperbaiki atau memberikan nilai positif pada pencapaian pribadi manusia. Dan yang terakhir adalah kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Jadi dalam interaksi sosial, jika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu pada dasarnya adalah prestasi pribadi kita. Dan biasanya jika kita melakukan prestasi seperti ini, maka akan menimbulkan kebahagiaan dalam diri kita dan dalam orang lain. Dan itu akan mengkondisikan mental kita ke dalam kondisi mental yang baik, sehingga akan memberikan persepsi yang baik juga dalam diri kita, bagaimana kita menghargai diri kita. Baik, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri. Sekarang kita akan melihat tipe harga diri berdasarkan kondisinya. Jadi selama ini kita hanya mengenal secara umum bahwa harga diri itu harga diri yang tinggi atau rendah, tapi Martin Ross mengklasifikasikan justru dari tipe kondisinya. Ada 3, yang pertama adalah kondisi harga diri terpecah, yaitu seseorang yang merasa tidak berguna atau tidak berdaya dalam hidupnya. Ini berarti dia berada dalam kondisi harga diri yang terpecah atau broken. Ciri-ciri lainnya adalah dia tidak mampu menghargai dirinya sendiri, tidak mampu melihat hal-hal positif dalam dirinya, sehingga dia lebih cenderung menghina kekurangan atau kegagalan-kegagalan dalam dirinya, ketimbang mempersepsi hal-hal baik dalam dirinya. Selanjutnya adalah kondisi rapuh. Kondisi rapuh ini seseorang sudah mengenal nilai positif dalam dirinya, tetapi belum sampai ke tingkat belief atau keyakinan. Jadi masih galau. Ya, ini kondisinya. Biasanya orang tersebut akan cenderung menghindari mengambil keputusan karena belum memiliki rasa percaya diri yang kuat. Ya, belum ada rasa percaya diri yang kuat dalam dirinya terkait keputusan-keputusan yang dia ambil, sehingga dia akan cenderung menghindari. Ada mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh orang dengan kondisi harga diri yang rapuh. Yang pertama, dia cenderung berpura-pura, termasuk berpura-pura untuk mengalah, berpura-pura untuk menerima kekalahan, padahal dalam dirinya dia pada dasarnya menginginkan itu. Tapi untuk dinilai orang sebagai orang yang sudah matang, dia akan berpura-pura, ya, dan itu hal yang negatif. Dan selanjutnya, mekanisme pertahanan dirinya, dia akan menyalahkan orang lain untuk hal-hal yang negatif yang ada dalam dirinya, karena dia tidak memiliki kepercayaan diri yang baik terhadap potensi, kelemahan, dan kekurangan dalam dirinya sendiri.
Masih tentang tipe kondisi harga diri menurut Martin Ross, yang terakhir adalah kondisi harga diri yang kuat. Ini ciri-cirinya, seseorang itu sudah mampu menilai dan meyakini potensi yang ada dalam dirinya. Jadi bukan hanya mengerti, mengetahui, tapi sudah sampai tingkat meyakini kekuatan dirinya. Di sini bisa kita lihat seseorang akan mampu mengakui kekurangan dalam dirinya dan memperbaikinya. Jadi bukan menutupinya dengan berbohong, dengan menyalahkan orang lain, tapi dia mengakui kekurangan dan memperbaikinya. Orang pada kondisi harga diri yang kuat ini tidak takut gagal, kemudian cenderung rendah hati dengan segala kondisi dan tidak sombong pada saat dia berhasil melakukan prestasi-prestasi tertentu. Dan yang terakhir, orang dalam kondisi harga diri atau self-esteem yang kuat itu cenderung bersemangat untuk menghadapi tantangan. Jadi bukannya takut dan menghindari, seperti misalnya pada saat harus mengambil keputusan. Orang dengan kepribadian atau dengan harga diri yang kuat cenderung bersemangat untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan penting, lalu bagaimana cara membangun harga diri dalam diri kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memperbaiki persepsi diri. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di sini. Yang pertama, berusaha untuk selalu berpikir atau berprasangka baik. Berpikir dan berprasangka baik. Jadi positive thinking merupakan satu fondasi yang sangat baik untuk memperbaiki harga diri kita. Selalu berpikir dan berprasangka baik tentang kehidupan, ini akan memberikan semangat atau energi yang kuat dalam diri kita untuk bisa mempersepsi diri kita sebagai orang yang memiliki kekuatan atau kebaikan-kebaikan. Selanjutnya kita perlu mengenali diri sendiri, seperti apa prinsip hidup kita, apa karakter yang ada di dalam diri kita, dan apa bakat-bakat yang kita miliki. Ini bisa kita lakukan dengan eksperimen-eksperimen pribadi, seperti melakukan beberapa hal yang berbeda dalam hidup, ya, menilai atau mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan karakter kita. Nanti di sana akan kita temui sebetulnya kita seperti apa bakat-bakat yang ada dalam diri kita, dan prinsip hidup yang ada dalam diri kita itu seperti apa. Jika kita mendapati hal-hal yang kurang baik, maka untuk memperbaikinya kita adalah melakukan proses-proses pendidikan, baik secara formal maupun secara informal dalam pergaulan sosial. Selanjutnya, untuk memperbaiki persepsi diri, sebaiknya kita mampu bersyukur dengan kondisi kita apa adanya. Jadi, walaupun kita terlahir cacat atau memiliki kekurangan, itu bukan alasan kita untuk menghina diri kita sendiri. Justru bagaimana kita menerima kondisi pemberian Tuhan dan bisa memanfaatkannya sesuai dengan kondisi kita. Sekali lagi, bersyukur dan bersabar ini menjadi fondasi untuk memperbaiki self-esteem kita. Kemudian menghormati diri. Kita harus jujur pada diri kita sendiri untuk tidak mencuri kesempatan yang ada dalam diri kita sendiri. Ya, misalnya kita berusaha untuk tidak jujur tentang kebutuhan kita. Pada saat kita harus bisa membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Jangan sampai kita menjadi orang yang justru menipu diri kita sendiri untuk hal-hal yang tidak penting. Contoh yang lain tentang jujur dalam diri adalah bagaimana kita berbuat baik, ya, karena pada dasarnya diri kita adalah diri yang menginginkan kebaikan. Jadi kejujuran kita salah satunya adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, jujur dalam apa yang kita lakukan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita bersikap positif pada diri kita sendiri. Ini kita lakukan seperti percaya pada keputusan yang kita ambil. Tentunya dimulai dengan keberanian kita untuk mengambil keputusan. Seperti yang kita bahas tadi, salah satu ciri orang dengan kepribadian yang kuat adalah sudah berani mengambil keputusan. Selanjutnya, kita perlu bersikap positif, kita percaya pada keputusan kita. Kemudian kita juga
siap atau berani menerima kritik dengan baik dari orang lain. Jadi tidak selalu menilai bahwa kritik itu adalah sesuatu yang ditujukan untuk menjatuhkan kita. Tetapi orang yang mempunyai karakter harga diri yang baik akan mampu menerima kritik dengan baik juga. Selanjutnya adalah untuk tidak mudah terhasut. Jadi kita memiliki keputusan-keputusan kita sendiri dan tidak terhasut orang lain untuk mengubah keputusan-keputusan yang kita buat. Ya, salah satunya akan sangat dipengaruhi faktor usia dan pengalaman. Misalnya kalau kita akan menemui anak-anak pada usia remaja atau manusia pada usia remaja itu cenderung lebih mudah terhasut oleh lingkungannya pada saat mengambil keputusan. Kemudian jangan merendahkan diri sendiri. Kita harus menganggap diri kita sebagai makhluk yang baik karena memang diri kita diciptakan dengan semua kelebihan dan kebaikan yang dikhususkan untuk diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh merendahkan diri kita sendiri. Contoh sederhana mungkin bisa kita ambil dari gambar di awal video ini. Bagaimana seseorang yang terlahir sempurna justru merendahkan dirinya dengan menjadi orang cacat, kemudian mengemis, padahal dia memiliki kemampuan untuk berbuat lebih dari itu. Baik, selanjutnya kita bisa mencoba ini, yaitu berdamai dengan kekurangan atau kesalahan dalam diri kita sendiri. Karena dalam hidup ini adalah satu proses, maka kita tidak mungkin terlepas dari hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah memaafkan diri kita sendiri. Jadi kita harus paham bahwa everybody makes mistake. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Jadi kita anggap saja kesalahan itu sebagai hal yang wajar, maka maafkan diri kita. Jangan berlama-lama berkabung dalam kesalahan yang pernah kita lakukan. Maafkan diri kita, kemudian perbaiki diri kita. Selanjutnya adalah berhenti bersaing dengan semua orang. Kita harus yakin bahwa you are unique. Kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak perlu bersaing untuk menjadi orang lain atau mengalahkan orang lain. Kita hidup sebagai diri kita sendiri dan tidak perlu menempatkan diri kita sebagai pesaing untuk orang lain atau menempatkan orang lain sebagai pesaing untuk hidup yang kita jalani. Dan singkirkan rasa iri yang ada dalam diri kita. Jadi kita sudah tahu bahwa setiap orang adalah unik dan setiap orang memiliki garisnya sendiri. Kalau kita melihat orang yang mendapatkan kebaikan, kita bisa ikut bahagia. Kita tidak perlu iri dengan prestasinya karena itu memang sudah jalan hidupnya dan kita mempunyai jalan hidup sendiri yang tidak perlu kita banding-bandingkan dengan orang lain kecuali memang kita akan mengambil hal-hal positif dari perbandingan itu. Ya. Selanjutnya adalah mengatasi ekspresi emosi berlebihan. Seperti kita pahami, manusia itu pasti memiliki emosi. Ya. Dari bayi kita sudah memiliki emosi, walaupun bayi hanya memiliki emosi yang sangat terbatas, yaitu hanya mengungkapkan emosi marah dan lelah saja. Tetapi seiring waktu, 2 tahun dan seterusnya, emosi itu akan terus berkembang. Dan pada kondisi remaja dan seterusnya, kita akan mampu mengekspresikan emosi dengan variasi dan bentuk yang beraneka ragam. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa ekspresi emosi yang berlebihan, meledak-ledak, misalnya pada saat marah atau bahagia, itu bukan hal yang baik untuk dilakukan terkait bagaimana kita memperbaiki persepsi dalam diri kita atau self-esteem. Jadi, kendalikan emosi kita. Oke, hal selanjutnya yang bisa atau perlu kita lakukan untuk meningkatkan harga diri kita adalah meningkatkan kapasitas diri. Seperti kita bahas tadi, kapasitas diri kita atau kualitas diri kita itu akan sangat menentukan bagaimana kita mempersepsi diri kita dengan baik. Ada beberapa hal yang penting kita lakukan. Yang pertama terkait dengan kondisi mental kita. Kita bisa memperkuat mental kita dengan beragama atau mengenal Tuhan sebagai sandaran hidup. Mengenal
bukan hanya tahu sebagai konsep, tapi kita benar-benar mengenal secara mendalam. Dan salah satu buktinya adalah dengan beribadah. Bukti bahwa kita memiliki agama dan bukti bahwa kita bertuhan adalah ibadah itu. Jadi, beragama bukan sekedar basa-basi untuk status mental kita, bahwa kita orang yang beragama. Bukan, tetapi beragama adalah kebutuhan dari mental kita. Dan itu perlu kita latih dan kita buktikan dengan cara melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan agama yang kita yakini. Kita juga bisa melakukan ibadah-ibadah untuk orang lain, artinya melakukan kebaikan kepada orang lain dengan dasar ibadah yang diperintahkan agama kita. Dan ini berlaku umum, bila kita melakukan kebaikan untuk orang lain, maka hal itu akan menimbulkan rasa bahagia dalam diri kita, dan rasa bahagia itu akan menimbulkan hal yang positif dalam bagaimana kita menilai diri kita. Orang mengatakan, happy are those who do good to others. Orang yang membantu atau orang yang berbuat baik pada orang lain adalah orang yang bahagia. Jadi kita perlu melakukan hal ini untuk menimbulkan suasana bahagia yang akan mensupport secara positif persepsi kita kepada diri kita. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas intelektual atau kognitif atau kemampuan kita berpikir, yaitu dengan proses pendidikan. Jadi Anda yang sudah berada dalam fase pendidikan formal, maka lakukan itu dengan baik. Karena semakin baik proses pendidikan yang kita lakukan, semakin positif dampaknya dalam self-esteem kita. Kemudian pendidikan bisa juga dilakukan di lingkungan luar sekolah atau pendidikan informal, sering disebut sebagai pendidikan informal, yaitu dengan cara memilih pergaulan yang baik. Pilih teman-teman yang baik, karena teman-teman juga akan sangat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsi diri kita. Jika kita hidup di lingkungan yang negatif, orang-orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, orang yang tidak bisa menghargai, tidak memandang dirinya dengan baik, maka itu akan mempengaruhi diri kita juga. Sebaliknya, kalau kita hidup dengan teman-teman atau lingkungan yang bisa menghargai dirinya, menghargai hidupnya dengan baik, maka kita akan terpengaruh untuk memiliki konsep intelektual yang positif juga. Selanjutnya adalah aspek fisik. Seperti kita ketahui bahwa aspek fisik juga akan mempengaruhi pada tingkat tertentu, akan mempengaruhi bagaimana orang mempersepsi dirinya. Artinya, penampilan fisik yang baik juga akan menambah rasa percaya diri dan persepsi diri yang baik. Walaupun tidak semua, bukan berarti orang yang cacat itu tidak bisa memiliki self-esteem atau harga diri yang baik. Tapi penelitian membuktikan bahwa fisik juga bisa mempengaruhi persepsi yang baik terhadap diri. Baik, itu yang bisa kita pelajari sebagai teori. Tentunya yang terpenting adalah bagaimana kita menerapkan dan mempersiapkan diri kita untuk bisa memiliki self-esteem yang positif atau harga diri yang baik, sehingganya dalam kehidupan kita bisa kita stabilkan pada kondisi memiliki harga diri yang kuat. Kita memiliki faktor usia yang tentunya ini akan berbeda-beda pada masing-masing kita, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang bisa memperbaiki kualitas self-esteem kita, seperti yang sudah kita pelajari pada usia berapapun kita. Itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kita tutup dengan satu quotes. How others see you is not important. How you see yourself means everything. Jadi yang terpenting adalah bukan gimana orang memandang kita, nggak penting. Yang penting adalah gimana kita memandang diri kita sendiri. Penilaian orang lain bisa menjadi masukan positif, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai diri kita. Itu yang bisa kita pelajari. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.